Parenting itu tiap hari mikirin daftar belanja kebutuhan anak. Butuh referensi parenting? Atau ingin jadi ibu yang lebih produktif? Jangan khawatir, kini ada Orami. Kamu bisa belanja kebutuhan ibu dan bayi lengkap dari brand resmi dengan beragam promo menarik. Baca juga puluhan ribu artikel dan tips mulai dari parenting, rumah tangga, hiburan, hingga gaya hidup. Kamu pun bisa bertemu dan belajar bersama ribuan ibu di seluruh Indonesia lewat support group yang sesuai kebutuhanmu. Gak cuman itu, melalui program Ibu Sibuk, kamu bisa jadi ibu yang lebih produktif, bahkan bisa dapat penghasilan tambahan dengan promosikan produk favoritmu ke komunitas sekitar. Ada juga Baby Name Finder untuk inspirasi nama calon buah hati, dan Growth Tracker untuk memantau tumbuh kembang anak kamu. Orami, semua untuk si kecil. Hai, selamat malam, Moms. Wow, senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya, Moms. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri, boleh untuk minta tepuk tangan virtualnya. Karena malam hari ini kita akan membahas yang seru-seru ya. Tentunya bersama saya Tania Ermil yang akan memandu acara di Orami Playdate Festival di malam hari ini. Orami Playdate Festival ini sendiri merupakan sebuah event virtual di mana para moms bisa mengunjungi 4 area utama. Apa aja Tania 4 area utama? Yang pertama ada shopping area, yang kedua ada parenting classroom, yang ketiga ada fun stage, dan juga yang keempat ini ada community lounge. Jadi masing-masing area ini punya sesi-sesi yang berbeda, Moms. Misalnya shopping untuk belanja, parenting classroom, untuk ikut talk show dengan para ahli, ada juga fun stage untuk bisa join aktivitas bersama anak-anak, dan juga ada community lounge. Ini untuk bergabung dengan berbagai macam komunitas, Moms. Jadi event ini berlangsung selama 1 bulan ya, dimulai dari 16 Maret kemarin sampai 16 April 2022. Saya juga menginfokan ini buat para moms di sini ya, mungkin belum mengenal Orami. Nah, Orami ini sendiri adalah parenting super app pertama di Indonesia ya, moms, yang dengan beragam fitur menarik ini tentunya yang dibuat khusus spesial untuk kebutuhan orang tua Indonesia. Mulai dari belanja kebutuhan ibu dan anak, ada juga baca artikel parenting, ikutan kelas dan juga komunitas parenting, memantau pertumbuhan anak, hingga mengajak para moms untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi momfluencer di Ibu Sibuk. Lengkap nih, bisa tambah cuan ya, Mam. Jadi semuanya full komplit lengkap di aplikasi Orami. Ini saya tunjukin ya, Mams. Aplikasi Oraminya. Nih, tinggal klik aja. Tinggal klik untuk aplikasi Oraminya.
Nah, Mam di sini bisa langsung lihat tuh, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, ada Playdate Festival tuh, nanti kita bisa klik di sini. Kalau di bawahnya banyak diskon-diskon, wow menarik sekali ya. Memang kalau bicara soal Orami ini semua untuk si kecil. Jadi tunggu apa lagi, Mam? Langsung ya, download aplikasi Orami ada di Google Store dan juga Play Store. Dan saya mau ngingetin follow sosial media kita di Instagram yaitu @oramiparenting, @orami.circle, @orami_id, dan juga @oramipromo. TikTok juga ada, silakan follow di orami_id, dan pastinya YouTube-nya di Orami Entertainment. Subscribe ya, karena bisa mendapatkan info seputar parenting, entertainment, dan juga diskon belanja. Nah, hari ini, Mam, sudah kita tunggu-tunggu banget gitu ya, karena kita akan bersama-sama menyimak mengenai MPASI dengan tema yang sudah tidak asing lagi bagi para moms ya, bebas panik atasi anak GTM bersama Dokter Kanya Ayu, spesialis anak, atau yang bisa dikenal gitu ya, biasanya kita mengenal dengan Mom Doc. Dan spesialnya para moms yang terpilih hadir hari ini tidak hanya mendapatkan ilmu seputar MPASI aja dan juga konsultasi langsung dengan Mom Doc, tapi Mam semua di sini berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 untuk 5 moms yang beruntung menjawab dengan benar kuis di akhir acara. Oke, dipersiapkan ya. Dan sebelum kita memasuki sesi kelas MPASI, saya mau menginfokan juga untuk para mom semuanya, memastikan device moms terkoneksi dengan sinyal internet yang baik. Gunakan juga komputer atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Nah, apabila moms menggunakan ponsel, don't worry karena moms bisa atur ponsel Anda dalam mode landscape atau dengan mengaktifkan fungsi putar layar auto rotate ya. Dan kalau diperlukan nih, moms bisa menggunakan headset atau juga earphone supaya penjelasan narasumber ini terdengar jelas. Dan pastinya untuk kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, panitia akan memasangkan mode mute peserta saat sesi narasumber. Langsung aja, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan menyapa pembicara kita di hari ini. Selamat malam, Dokter Kanya Ayu, selaku dokter spesialis anak. Selamat malam, halo. Hai. Aku lagi ngatur lampu, kayaknya kalah apa namanya, bersinar dibandingkan sama Mbak Tania. Ini kayaknya ya aku ya. Enggak kok, sama. Bisa Tunggu, diatur-atur. ini kegelapan ya kayaknya ya. Mungkin gini ya, Nah, gini lebih enak Kak? enak-enak. Sip, Lebih jelas kah? jelas. Kok hilang? Tunggu sebentar. Oke, Nah, lebih terang ya? lebih terang. Oke. Halo, Oke. halo semuanya. Apa kabar, Mom Dok? Mau bilang capek nggak boleh? Senang, happy, alhamdulillah sih. Ini sudah banyak nih Mom Sis nih, kalau kata Mom Doc, Mom Sis udah banyak nih yang mau berjumpa dengan Mom Doc. Nah, Dead kita bro-nya akan ada nggak nih, dead bro-nya? Ada harus join nih, karena ngurus anak tuh urusan berdua, bikinnya berdua, ngurusnya berdua kan. betul nih kayaknya sudah Mom Sisnya udah daftar, Mom Bro-nya di sampingnya nih malu-malu nih karena Dead bro-nya biasanya di sampingnya. betul Dead Bro-nya. Oke, karena kita hari ini akan membahas Bener ada di MPASI. sebelah. Oke, betul. Hari ini Mbak Tania thank you banget ya. Ini dari Orami mempercayakan aku untuk kita men-sharingkan hal yang menjadi momok dan permasalahan terbesar dan menjadi penyebab tanda kutip ibu-ibu itu momsis ini membawa anaknya ke praktek dokter spesialis anak. Oke, Ya tapi kan? sebelum Mam Dok menjelaskan, ini kayaknya langsung foto bersama dulu kali ya. Oh, boleh. Oke, Foto dulu ya. foto dulu ya. Jadi, Mams, boleh mengaktifkan kameranya. Tuh, coba aku intip apakah ada Dead Bro juga. Coba. Udah dibuka semuanya, oke. Nanti hitungan dari saya ya. Udah siap semuanya, kita foto dulu 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Boleh nih terakhir gaya bebas ya, Mams. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita foto-foto udah gitu ya. Tadi juga dokter Kanya udah nggak sabar juga yang Hmm. akan memberikan penjelasan untuk yang menjadi momok untuk para mama-mama bisa stres nih. Jadi nggak perlu Hmm. lama-lama lagi, langsung saja saya persilakan dokter Kanya, ayo nyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Oke, dokter. baik. Terima kasih Mbak Tania. Terima kasih lagi buat Orami di Playdate Festival sudah mempercayakan masalah ini yang jadi itu sudah ada yang komen tuh, "Iya dong stres kalau GTM," gitu kan ya. Itu, apa ya, eee, kecil tapi mengganggu karena kalau nggak diatasi, nggak dicari tahu sebabnya dan diatasi, itu nanti dia akan apa, seperti seperti bola salju yang tadinya cuman GTM, akhirnya jadi bikin berat badannya naik yang nggak oke, bikin berat badannya oke jadi gizi kurang jadi anak gampang sakit, begitu gampang sakit makin GTM. Sampai dengan berguling terus sampai masa depannya dia dengan resiko ada ADB dan lain sebagainya. Jadi masa depan si anak ini yang kita pertaruhkan dimulai dari ada hal kecil si GTM ini yang tidak diketahui sebabnya dan tidak diatasi. Gitu ya. Aku kebetulan udah nyiapin slide sih. Boleh tolong dibantu? Oke, Nah, oke. Oke, tunggu. Gambarnya terlihat jelas kah? Terlihat jelas ya? jelas. Nah nah oke, jadi kita ngebahas ini ya, tentang si GTM, next. Nah, oh di aku kok gambarnya kecil sekali, tunggu gimana caranya aku terima kasih. Oke, apa sih GTM itu? GTM itu gerakan tutup mulut, gerakan tutup oh iya Mbak Tania, aku di sini biasanya kita, aku tuh lebih ke sharing ya, jadi aku nggak kita diskusi interaktif. Jadi kalau mau yang, misalnya aku ada tanya sesuatu, terus ada yang mau jawab, boleh raise hand, nanti boleh di-on-in gitu. Minta tolong seperti itu kali ya, jadi biar diskusinya itu jalan, bener-bener momsis tuh paham gitu, nggak cuman sambil ngantuk nenenin, tidurin bocah, terus udah gitu kan, bablas gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, nanti jadi nggak dapat manfaatnya gitu soalnya ya. Oke, jadi gerakan tutup BTM itu adalah gerakan tutup mulut, adalah istilah kondisi di mana anak tidak mau membuka mulutnya sama sekali untuk makan, atau benar-benar menolak makan. Jadi, nah siapa itu yang udah anaknya bersilat, tangkis kanan, tangkis kiri, udah geleng-geleng, udah tutup begini segala macam. Tapi dibedakan bahwa ini bukan ngemut. Bukan ngemut dan bukan picky eater dan atau bukan selective eater karena ada beberapa orang yang parents yang datang, "Dok, anaknya tuh GTM, nggak mau makan, tapi dia ya ada sih satu, tapi lama gitu ngunyahnya." Nah, itu ngemut gitu. Dan bukan picky eater, bukan selective eater. Ada yang tahu nggak bedanya picky eater dan selective eater itu apa? Ayo. Yang tahu raise hand coba atau komen. Ah. Ayo, nih, oh, tulis Ada di chat aja, beberapa tulis di chat. Yang tahu oke. bedanya. Bedanya picky eater sama selective eater. Nah, ini ada yang ada yang jawab. Kalau Picky picky eater, eater milih-milih makanan. makanan. Maksudnya milih-milih makanan gimana? Ayo. Kalau selective eater apa? Ayo. Ayo. Picky eater pemilih. Picky Peter. Picky-nya PIKI lagi ya, Bo. Gak apa-apa. Kita kan itu ya, Jaksel. Ala Jaksel ya. Jadi bedanya kalau picky itu dia mau makan semua jenis. Picky cuma mau makan 1, 2 macam saja, selektif makanan yang oh, oke. Hampir tepat tapi kurang. Jadi gini, kalau picky eater dia makan nih semua jenis kelompok tuh dia makan, karbo dia mau makan, terus, protein hewani dia mau makan, protein nabati dia mau makan, lemak dia mau makan, tapi dia nggak mau makan semuanya. Misal, karbo dia nggak mau dong nasi, sampai jungkir balik juga aku nyuapin dia nggak bakal mau nasi, dirubah gimana pun dia nggak bakal mau nasi, tapi mie mau, dia suka banget makan mie, roti juga suka. Nah, itu namanya picky. Jadi dia mau 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 makan semuanya, semua jenisnya dia makan, tapi dia hanya memilih mana yang paling dia suka gitu. Dari semua jenis protein hewan ini, dia cuma mau makan telur lagi, telur lagi, telur lagi gitu. Dia nggak mau makan Dok, tapi kalau telur mau, ya itu bukan GTM Bu namanya, itu namanya picky eater gitu ya. Jadi dia makan, semuanya makan. Jadi dia tiap hari cuma makan nasi pakai telur ceplok, udah tuh karbonya dapet,
protein hewaninya dapat, lemaknya dapat dari minyak buat goreng, ya kan? Nah, tapi dia nggak mau ayam, nggak mau daging gitu misalnya. Nah, sedangkan kalau selektif, dia tidak mau salah satu jenis. Misal, "Dok, nggak mau protein hewani acan-acan, makannya itu cuma nasi putih, mutih, Dok. Nasi putih aja." Nah, itu selektif. Jadi dia cuma mau golongan tertentu dan meninggalkan golongan yang lain. Jadi harus dibedakan ya antara picky sama selektif ya. Nah, next berikutnya. Dari Sidoarjo, dari Medan, dari Subang, dari Kalimantan, dari Surabaya. Halo. Nah, kenapa kok bisa? Kita harus cari tahu nih kayak tadi itu, sebab GTM itu apa? Karena dari hal simple kalau kita nggak atasi, nanti dia berlanjut terus jadi bergulir seperti bola salju yang ujung-ujungnya masa depannya dia yang kita pertaruhkan. Nah, kita harus evaluasi dulu. Tapi tersering paling mudah kelihatan itu adalah organik, yaitu yang ada di badannya dia, organ. Ya, apa aja? Coba kita lihat. Jadi pertama kali kita cari dari si organik itu penyebab GTM apa aja sih? Next. Nomor 1 paling sering adalah tumbuh gigi. Nah, ini adalah penyebab tersering ya, karena pada saat giginya mau tumbuh, gusinya bengkak, nyeri, nggak nyaman, kadang senut-senut. Kita juga kan kalau giginya sakit, giginya bolong, gusinya bengkak, sakit ya, Bu, kadang-kadang sampai pusing gitu kan ya. Sakit kepala, kadang-kadang sampai demam, anaknya nggak nyaman dan seterusnya. Nah, gigi mana sih yang paling sering bikin masalah? Ada yang tahu nggak? Saat tumbuh gigi ini, itu resek banget dok anaknya. Apa? Gigi apa? Apakah gigi seri depan? Apakah gigi taring? Apakah gigi geraham depan? Apakah gigi geraham belakang? Ayo, menurut mom yang mana? Menurut mom sis, mom semua, yang mana yang paling resek kalau gigi ini mau tumbuh? Itu dia pasti anaknya kagak mau makan acan-acan. Ayo, yang mana? Ada yang tahu nggak? Gigi semua disebut, gigi geraham belakang, gigi taring, gigi geraham bawah, molar. Ada dokter di sini. Geraham depan, geraham. Oke. Wah, banyak yang jawab geraham ya. Nah, kalau gigi geraham, kita tahu nih, oke. Gini. Jadi apa jawabannya itu dulu kan? Tersering yang bikin rese apa? Betul, gigi geraham. Mau geraham depan, geraham yang kecil, ataupun geraham yang belakang, itu dua-duanya rese. Pada saat gigi seri tumbuh, biasanya anak cuman jadi sering ngeces, atau enggak pada saat nenen suka sambil gigit-gigit karena gatel, atau enggak dia suka masukin benda apa gitu ya. Tapi enggak yang terlalu heboh gitu. Nanti pas mau keluar sumeng-sumeng dikit, habis itu udah beres biasanya. Tapi begitu dia geraham depan, apalagi geraham belakang, itu nauzubillah min dzalik nyebelinnya. Kenapa? Karena geraham itu kan giginya gede, bengkaknya lama. Bengkak, berhenti, bengkak, berhenti, bengkak, berhenti, bengkak, berhenti, sampai gede, habis itu baru dia keluar, trot, 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 dan itu pun lama. Keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, rese. Bisa 2 sampai 4 bulan. Tapi khasnya kalau gigi geraham, dia lama tapi dia on off. 2 hari mau makan dok, biasa aja. Habis itu 3 hari, boro-boro nggak mau makan sama sekali. Tapi habis itu besoknya mau makan lagi. Atau pagi makan dok, siang sama sekali nggak masuk, susahnya minta ampun. Sore makan, lapar kali ya? Enggak, ya emang itu bengkaknya tuh on off, nggak yang bengkak keluar gitu loh, tapi bengkak berhenti, nanti 2 hari lagi bengkak lagi dikit berhenti gitu. Jadi cenut-cenutnya tuh nggak terus-terusan. Itu reseknya gigi geraham, depan dan belakang. Nah sekarang ya betul kan, betul banget mom, sampai minta dikompres dingin mulu, tidur jungkir balik. Iya, bayangin aja, itu giginya gede banget, gusinya kecil, dia mau nembus, Bo. Kebayang itu sakitnya kayak apa di kepalanya si anak gitu, ya. Nah, kalau kita udah tahu, oke geraham nih yang paling jadi momok, umur berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Gigi geraham depan umur berapa? Gigi geraham belakang umur berapa? Ada di IG aku. Judulnya yang apa ya? Oromotor kalau nggak salah deh, kemampuan oromotor atau apa gitu. 4 bulan, astagfirullah. Iya, bengkaknya memang on off selama 4 bulan. Tapi bukan berarti 4 bulan terus dia nggak mau makan gitu maksud aku. Ya dia mau ntar berapa hari, habis itu enggak. Nanti berapa hari lagi mau makan, habis itu enggak. Sampai benar-benar dia keluar gitu. Dan butuh waktu untuk sampai keluarnya itu memang dia lama. 6 bulan, 6 bulan itu masih gigi seri. 10 bulan, enggak. Geraham depan 12 sampai 18.
Geraham belakang? Betul, udah ada yang bisa jawab. Good. Jadi bener banget kan kalau di IG aku gigi yang paling muncul duluan kan seri ya. Gigi seri tuh keluar duluan tuh ya kan sekitar usia gigi seri aja bisa ditunggu sampai 15 bulan ya. Tapi rata-rata dia keluar tuh antara bisa 6 paling cepet tapi rata-rata sekitar 8, 9 gitu tuh. Terus begitu gigi seri keluar 2, 4 nih. Pada saat dia gini, pada saat gigi serinya keluar 2 kan baru giginya doang tuh, kadang-kadang atas duluan 2 atau bawah duluan 2. Nah, pada saat dia lagi mau keluarin gigi seri yang di sampingnya, entah gigi seri keempat, dari atas yang keempat, atau yang 4 udah keluar terus dia mau keluarin yang 4 yang di bawahnya, pokoknya pada saat ini baru mau komplit, geraham itu udah mulai bengkak. Jadi dia udah mulai tuh nguk berhenti, nguk berhenti, dan itu betul mendekati usia setahun. Jadi antara 11 sampai dengan rata-rata geraham depan itu sekitar 14 bulan, 15 bulan. Nah, makanya sering banget GTM awal itu terjadinya di umur segitu. Tuh. Karena ya pas itu gigi gerahamnya itu muncul. Ngelihatnya gimana, Dok? Aku taunya dari mana? Geraham itu dia akan bengkak ke samping, gitu. Jadi yang gusinya tadinya mulus terus langsung ada kayak bliut gitu loh, kayak ada ceplakan gigi agak bengkak gitu, terus dia bengkaknya ke samping. Karena geraham itu gede, space-nya nggak muat si gusi itu. Jadi dia sampai membengkak si gusinya dan itu nyeri. Nah, kalau geraham belakang, pantas banget makan bikin mama keluar tanduk. Nggak usah, jangan bikin trauma. Maklumin aja kalau kita yang sakit gigi juga kita nggak mau makan gitu. Jangan bikin trauma. Begitu bikin trauma, feeding rules nggak jalan, anak jadi nggak mau makan. Karena dia akan mikir, kenapa sih setiap kali gue makan, mak gue marah-marah, kagak tahu apa gigi gue lagi sakit. Udahlah, gue mau duduk sini aja udah bagus, mau makan 2 suap aja udah bagus gitu. Nah, jadi nggak usah marah-marah, nggak usah bikin trauma anaknya. Nanti dia akan mikir, udahlah nggak mau duduk di kursi itu lagi. Tiap kali duduk di kursi itu pasti mamaku marah-marah gitu. Ya, itu hati-hati. Nah, benar 18-24 bulan. Gigi geraham belakang itu tumbuhnya mulai 18 ke atas. Menjelang 2 tahun lah. Menjelang 2 tahun ya, ada yang 20, ada yang 22 gitu-gitu. Menjelang 2 tahun gigi geraham belakang keluar. Jadi kalau kalau umurnya menjelang 2 tahun terus dia ada GTM, rese, jangan lupakan gigi geraham belakang. Dan itu giginya lebih gede daripada gigi geraham depan. Jadi pasti lebih nyeri lagi. Gitu. Terus tanda lain apa? Anak jadi suka ngeces, nyulurin lidah kalau yang ini ya, kalau yang di depan dia suka gitu karena gatel kan. Terus habis itu suka gigit-gigit, benda keras, masukin tangannya untuk digigit, dan tapi inget ya, dia bukan ngemut. Kalau ngemut kan gini nih, kan nyet jempol tuh gitu ya. Tapi ini dia masukin semua, gigit. Karena dia berusaha melunakkan si gusinya biar nyaman, dia kayak dia press gitu loh. Kan kalau sakit gimana sih maksud aku tuh? Ya gitulah. Pada saat sakit kan kita pengennya malah yang gitu. Nah, anak tuh gitu karena gatel, nyeri, dia gigit biar juga ngerangsang biar cepet keluar, tapi tujuannya adalah untuk mengurangi si nyerinya. Nah, ingat nih kebiasaan ini, masukin tangan, masukin benda, gigit-gigit. Ini akan lead to masalah berikutnya. Apa? Next. Oh, solusinya gimana? Solusinya kalau tumbuh gigi, ringankan rasa nyeri dan demam dengan ini kan aku sebut paracetamol ya. Tapi sebenarnya kita bisa pakai ibuprofen. Ibuprofen yang paling terkenal itu ada 2 merek, yang depannya P sama yang depannya I. Ibuprofen itu kenapa tidak maksudnya gini, tidak langsung disarankan ibuprofen karena ibuprofen itu sering sekali menyebabkan iritasi di lambung. Jadi bikin perutnya kayak sebah, mual, nyeri lambung gitu-gitu. Makanya sebenarnya baiknya ibuprofen itu diminum setelah makan. Tapi kan, boro-boro mau makan. Justru kita pengennya dia dikasih anti nyeri biar mau makan, kan gitu tuh. Ya kan? Jadi artinya harus cari merek ibuprofen yang aman untuk lambung. Ada merek tertentu, kamu cari aja sendiri ya, Bo. Nah, pokoknya pemain ibuprofen di Indonesia tuh nggak banyak kok. Nah, itu kasih 15 sampai dengan 30 menit sebelum makan. Boleh. Kenapa? Karena ibuprofen itu lebih ke nyeri sama lebih ke bengkak, lebih ke antiinflamasi. Sedangkan kalau paracetamol lebih ke demam. Jadi pertolongan pertama paracetamol aja dulu. Paracetamol nggak mempan,
kan di IG aku ada tuh dosisnya bisa dinaikin sampai 15 mg per kilo, itu nggak mempan sebagai anti nyeri, barulah kamu lari ke ibuprofen gitu. Dikasihnya 15 menit sampai dengan 30 menit menjelang makan. Minimal harapan kita pada saat ibuprofennya itu lagi kerja, nyerinya berkurang, bengkaknya berkurang, nyerinya berkurang, anak mau makan lebih banyak daripada sebelumnya. Ingat, tidak harus habis karena pasti anaknya udah kesakitan. Jangan di-push juga, jangan dipaksa gitu. Tadinya dari siang cuma masuk 2 suap, sore masuknya bisa 6 suap, lumayan dong, Bo. Dari 10 suap misalnya harusnya ada, maksudnya dia 6 suap, ya nggak apa-apa. Orang sakit, nanti kita akalin lagi di makanan berikutnya. Nah, berikan benda keras, aman, dan bersih lainnya untuk digigit, seperti titer dingin. Jadi titer cari yang bentuknya panjang, biar dia bisa gigit-gigit, dan masukin kulkas. Jadi pas saat dia gigit tuh, agak-agak dingin-dingin, beku gitu loh. Jadi bisa bekunya keras, dingin, jadi pas saat dia chew gitu tuh, ngompres gitu loh, secara nggak langsung tuh ngompres bengkaknya. Nah, kulkas lagi tulisannya, ya Allah, kulkas ya harusnya ya? Mesin lemari pendingin kalau bahasa Indonesia. Untuk digigit-gigit daripada gigit remote TV, nanti timbul masalah baru, yaitu mencret. Tapi selain mencret ada lagi tuh yang tadi aku bilang di depan, masukin barang benda asing ke dalam mulut, masukin tangan ke dalam mulut, yang mungkin barangnya tidak bersih. Itu nanti akan lead to masalah berikutnya. Nah, ketiga, bisa berikan frozen fruit atau buah potong seukuran finger food yang beku. Jadi pada saat dia gigit-gigit, minimal kan buahnya ada yang kepotong, ada yang keisep, adalah nutrisi-nutrisi yang masuk, vitamin C yang masuk, dan seterusnya. Jadi babynya nyaman karena nyerinya diredakan, gigit-gigit segala macamnya itu mengurangi nyerinya dia, kitanya tenang karena minimal masih ada nutrisi-nutrisi yang masuk, ada cairan yang masuk. Oke, next slide. Nah, tadi kan aku bilang nih, masukin benda asing ke mulut, yang remote TV lah, yang apalah, segala macam, tangan lah, segala, itu akan lead to masalah berikutnya. Apa yang sering? Adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, tapi ringan. Kalau yang udah jelas dia meler, dia mama tahu deh, dia lagi sakit, kelihatan gejalanya. Tapi kalau yang ringan, itu nggak terlalu kelihatan, cuman rese. Kenapa rese? Karena sakitnya sama dengan yang bergejala. Nah, ini penyebab kedua tersering yang nggak disadarin orang tua, yaitu infeksi dan atau radang yang disebabkan virus atau bakteri, tapi seringnya virus. Ya, saluran napas itu dari mulai hidung sampai tenggorokan atau sampai kerongkongan, ya, bahkan sampai ke pita suara. Jadi kadang-kadang suaranya sampai kayak suara kodok gitu loh, ngkrong gitu kalau ngomong kayak serak-serak gimana gitu, kayak orang habis konser. Nah, itu biasanya kena di pita suaranya. Nah, jadi yang ringan bisa karena tadi masukin barang segala macam ke mulut, terus bikinlah dia radang di tenggorokannya, merah tenggorokannya, ada sariawan kecil-kecil di tenggorokannya, dan itu biasanya orang tua nggak tahu. Yang tahu adalah dokter yang meriksa pas diperiksa tenggorokannya, lah orang merah banget, tuh ada sariawannya tuh di sini, nah ini ada sariawannya di sini, nah itu baru dia ketahuan. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena pas dia masukin barang ke mulut, virus nggak sengaja masuk, virus bikinlah infeksi di situ, gitu. Terus jadi bikin keluhan. Kok amandel nggak termasuk di saluran pernapasan atas? Karena amandel itu tuh pabrik tentara tubuh, ya. Termasuk sih itu bagian dari saluran napas bagian atas. Tapi maksud aku, amandel itu pasti akan membesar kalau dia ada infeksi karena dia adalah pabrik tentara tubuh. Jadi patokannya bukan amandelnya membesar, pasti ada infeksi. Gini, gimana ya? Patokannya adalah kalau ada amandel membesar berarti tentara tubuhnya sedang melawan sesuatu. Bisa saja sih infeksi karena dia adalah pabrik tentara tubuh gitu ya. Jadi dia membesar itu wajar dan justru bagus kalau dia membesar, artinya ada proses perlawanan, tentara tubuhnya lagi aktif, lagi melawan. Tapi memang pada saat amandel itu membesar, pada saat nelen tuh kayak ngerti nggak? Gitu. Kayak ada yang keikut dan ada yang nyantol. Buat nelen makanan juga kan amalnya gede nih, nutupin di sini kan, jadi itu juga nggak nyaman buat nelen. Nah, itu juga bisa bikin anak jadi nggak mau makan. Tapi, nah gedein please. Nah, tapi yang paling rese itu kalau kena radang tenggorokan yang karena virus. Itu sakitnya luar biasa kayak disayat, kayak srot gitu, disayat silet. Dan itu makin nyeri saat anak menelan. Salah satu ciri yang paling sering kelihatan adalah
lagi tidur Dok, tiba-tiba malam tuh kebangun, nangis-nangis nggak jelas, dinenenin nggak mau, digendong masih ribet, masih apa namanya teriak-teriak, masih cranky dan seterusnya. Itu sering sekali ternyata tenggorokan. Kenapa kok malam? Karena pada saat tidur kan dia nggak nelen ludah tuh, ya kan? Karena dia nggak sadar kan. Pada saat terus dia nelen ludah gini, tenggorokannya kan kering tuh. Pada saat dia nelen ludah gitu, itu pas ludahnya masuk itu kayak disayat-silet, sret. Nyerinya luar biasa. Dan karena ini virus, ya we cannot do something about it karena nunggu tentara tubuhnya ngelawan si virus itu sendiri. Kan nggak ada antivirus, nggak ada bukan bakteri kan, ada antibiotiknya. Kalau virus kan tentara tubuhnya yang akan ngelawan. Jadi apa yang bisa kita support? Paling anti nyeri, paling tadi itu buah-buahan, cairan, cari yang tinggi vitamin C. Jadi gimana caranya dia makannya itu nggak memberatkan, tapi nutrisinya masuk, multivitaminnya masuk gitu. Boleh bantu dengan suplementasi juga, suplementasi vitamin misalnya. Nah, jadi itu sakit luar biasa, jangankan makan, ludah sendiri aja sakit. Cirinya adalah tadi itu, anak lagi tidur, malam kebangun, tiba-tiba nangis-nangis, dinenenin nggak mau, gendong nggak mau, masih gelundak, masih berontak, masih ini. Wah, jangan-jangan tenggorokan. Gitu. Oke, next. Nah, kenapa kok orang tua nggak sadar kalau anaknya sakit? Karena bisa aja nggak ada demam, nggak ada sakit apa-apa. Pokoknya anaknya ileran, nggak mau nelen ludah, itu juga tanda ya anaknya jadi menolak menelan ludah gitu. Nelen ludah aja sakit, Bu, apalagi disuruh menelan makanan gitu kan. Terus cranky, ngamukan, tiba-tiba marah nggak jelas, tiba-tiba nangis nggak jelas, ditenangin sulit gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, bisa lead tuh dehidrasi, lemas, tiba-tiba nangis gitu ya, nggak mau, tapi disusuin nggak mau gitu karena dia nelen aja sakit. Nah terus kalau kayak gini gimana? Ya udah sabar. Tadi itu karena virus naikin daya tahan tubuhnya naik sendiri, biasanya 14 hari. Wah, 2 minggu nggak mau makan. Wah, apa kabar dunia? Gitu kan, emaknya udah mau jedotin pala rasanya kalau anaknya 2 minggu nggak mau makan. Nah, kita akalin gimana caranya dia tetap dapat nutrisi, tapi tidak terjun payung babynya iya, tapi tidak menyusahkan si anak. Kita juga kalau lagi pilek, lagi radang tenggorokan, pengennya makan mie rebus, ya kan? Pengennya makan yang kuah-kuah anget-anget, betul. Kalau minum yang hangat-hangat, makan yang hangat-hangat, itu pasti akan mempercepat proses penyembuhan. Tapi kan nggak semua bocah mau dikasih yang anget-anget, Bo. Mana bisa bocah disuruh minum jahe, wedang jahe, disuruh makan kencur apa, kan nggak mau dia. Minum teh anget manis, teh nggak boleh lah ya, tapi maksudnya intinya adalah begitu, nggak mau dia. Jadi gimana caranya? Kita nyamankan dia, kita kurangi nyerinya, bisa dengan obat penurun pereda nyeri tadi, si ibuprofen, atau bisa kita akalin dengan kasih cairan, karena yang paling kita takutkan kan dehidrasi kalau dia nggak mau minum sama sekali kan. Kita kasih cairan yang menarik buat dia, yang manis, yang dingin, bukan dingin, sejuk lebih tepatnya. Jadi masukin kulkas dulu, agak sejuk, terus baru diminum. Jadi pada saat itu cairannya masuk, bantu ngompres. Anaknya lebih nyaman buat nelen, oh nggak nyeri. Misalnya pure alpukat, pure naga, air jeruk baby, jangan dikasihin air lagi ya, jangan jus bentuknya. Kalau jus kan banyakkan airnya. Nah kalau perlu, misalnya es krim yang dicairin, pas bikin si pure buahnya itu kita kasih santan, di atas tahun kasih madu, kasih UHT, gimana caranya pokoknya masuknya bentuknya cairan tapi bernutrisi. Atau UHT agak dingin, atau yang pakai susu formula boleh, sementara genjot susu formula atau bikin es krim dari susu formula gitu. Ya, atau susu pertumbuhan. Untuk memastikan cairannya cukup dan ada nutrisi yang masuk. Even cuman misalnya nih sekasar-kasarnya belas nggak mau sama sekali, maunya cuman air madu dingin. Lumayan, Bo, madu 1 sendok makan 50 kalori. Tuh. Gimana pokoknya caranya bisa masuk cairan dan nutrisi gitu. Oke, next. Nah, itu ngakalinnya ya. Ya, smoothies pisang, ya boleh. Ya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Dan fokusnya udah nggak usah smoothies sih, tambahin sayur, tambahin, udah kagak usah. Sekarang pokoknya mikirnya yang gampang, apa tuh, lemak, santan, parutin keju, ada protein hewaninya kan di situ. Gitu, misalnya gitu-gitu ngakalinnya. Hanya di atas tahun, tambahin madu. Misalnya tambahin nih, pakai, dia pas, kebetulan anaknya pakai susu formula misalnya ya, tambahin bubuk susunya ke dalam si smoothiesnya itu. Jadi dia tidak menambah jumlah mililiter airnya kan, tapi padat gitu kalorinya.
Oke. Nah, berikutnya adalah masalah di saluran cerna. Tadi salah satunya kan tadi masukin barang ke mulut tuh, kalau nggak bikin infeksi di tenggorokan, di saluran napas bagian atas, bisa bikin infeksi di saluran cerna. Atau di tenggorokan pun bisa, virusnya masuk nih ketelen, nggak sengaja pas dia nelen makanan, nelen ludah, virusnya ikutan masuk ke saluran cerna, ke lambung. Nah, virus yang masuk ke lambung sama lambung kan dianggap benda asing, dianggap musuh. Ingat kan zaman kita sekolah dulu SMP ada yang namanya asam lambung, ya kan? Begitu virus itu masuk, dianggap benda asing, dianggap musuh berbahaya, asam lambungnya naik. Karena berusaha mematikan si virus tersebut. Kok dilalah ternyata asam lambung yang naik bikin masalah baru. Perutnya jadi kembung, perutnya jadi bloated, perutnya jadi gesi, anaknya nggak nyaman, makan dikit kayaknya kenyang, terus bikin diare, pupuknya jadi mencret, agak nyemprot, bau asem, kayak gitu-gitu. Nah, atau bahkan memicu muntah juga bisa, karena dia ya tadi itu gesi itu tadi. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang bisa kita lakukan? Satu, diare pada anak, muntah pada anak tidak boleh di-stop, tapi dipastikan agar dia tidak dehidrasi, kembali lagi ke cairan. Dan kalau bisa sekalian aja cairan-cairan yang bernutrisi. Tuh. Tapi kalau sudah sampai mengganggu, tiap kali minum muntah, nenen muntah, segera bawa ke dokter biar dievaluasi perlu nggak dapat obat tambahan untuk mengikat si asam lambung tadi. Atau bisa juga yang lain, memang ada mah, ternyata ada gastritis. Dok, bisa dok bayi gastritis? Mah, bisa, Bo. Bayi baru lahir juga bisa, GERD. Reflux. Jadi asam lambungnya tadinya cuma di lambung doang, terus dia jadi ke atas. Kok bisa begitu? Misal nih, paling gampang. Lambung itu secara otomatis akan bekerja di jam-jam tertentu yang sudah biasa diisi makanan. Bayangin waktu zaman kita bulan puasa. Awal-awal seminggu pertama, jam 12 lapar kan? Karena perut kita sudah terbiasa jam segitu makan siang. Tapi begitu udah masuk bulan minggu kedua, minggu ketiga, apalagi minggu keempat, kalau perlu sampai subuh besok paginya lagi kagak makan juga udah kuat gitu istilahnya. Karena udah terbiasa tuh seminggu, 2 minggu kosong, baru lapar jam 5, aduh jam 4 nanggung amat mau mokel, ya kan? Kebayang. Nah, kayak gitu. Jadi lambung itu sudah terbiasa bergerak, mengunyah di jam-jam yang biasanya dia minum. That's why feeding rules harus masuk. Gitu, agar lambung itu terbiasa dia hanya bergerak mengeluarkan asam lambung di jam-jam makan itu saja. Nah, kalau dia feeding rules yang nggak jalan, kemarin jam 12 makan, hari ini nggak jam 12 nih, jam 3, gara-gara kita main lah, jalan pulang kampung lah, naik mobil lah, cari makanan susah lah, apalah, taman safari lah, terserah gitu ya. Intinya adalah jam makannya terlambat. Jam 12 kan dia tetap ngunyah secara otomatis. Asam lambungnya tetap akan keluar. Lah, dinding lambung. Kalau ada makanan yang dikunyah, makanannya kan. Asam lambung keluar, yang diolah makanannya. Begitu kagak ada makanan, lambung ketemu lambung, terjadilah pergesekan, perlukaan, disiram asam lambung. Mama bayangin jari kecoret pisau, diperes jeruk nipis, rasanya gimana? Wadidaw, gitu kan, perihnya kayak apa. Itu yang dirasain anak mah, itu yang dirasain anak GERD, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini ya bawa ke dokter anak, mesti dievaluasi. Bener nggak itu? Perlu obat tambahan nggak? Sebabnya apa? Karena beberapa penyakit misalnya alergi susu sapi, apa segala juga bisa bikin GERD. Cuman nggak semua GERD akan alergi susu sapi dan nggak semua alergi susu sapi menyebabkan GERD, tapi bisa salah satunya. Sebabnya apa? Nggak tahu, kan Eka bukan dukun. Bawalah ke dokter anak terdekat biar dievaluasi sama beliau. Nah, nah kalau udah kayak gini paling kita bisa bantu di rumah kasih probiotik, kasih prebiotik gitu-gitu. Biar dia si kuman baik itu membantu menyeimbangkan, dia nggak bisa membunuh secara langsung ya, membunuh virus, membunuh bakteri yang masuk gitu, itu nggak bisa. Tapi minimal dia membuat kuman baik di dalam saluran cerna itu jadi naik. Jadi si kuman jahatnya itu tertekan karena rebutan makanan, dia kalah jumlahnya. Jadi yang naik adalah kuman baik. Dengan begitu dia nggak dikasih makan kan lama-lama mati tuh, jadi bisa turun. Jadi boleh pertolongan pertama di awal kasih probiotik boleh. Merek apa? Suka-suka. Tapi ingat probiotik itu kalau udah dibuka
probiotik itu gampang mati. Jadi carilah sediaan yang benar, karena aku sering banget, Dok, aku beli probiotik yang bubuk tuh, yang botolnya gede, dia bubuk. Terus dibuka, keluarin 1, 2, habis itu tutup lagi. Menurut Mama, mati nggak kumannya? Tahu nggak kenapa kuman probiotik itu sediaannya saset kecil-kecil sekali makan? Tablet sekali makan. Drop, tutup, mesti simpen di kulkas. Biar apa? Biar kagak mati kuman baiknya. Lah kalau kita beli merek tersebut, botol gede, bubuk semua, dibuka, tuangin, habis itu tutup lagi, sore buka lagi, mati kagak kuman baiknya? Mati lah. Kecuali dia punya teknologi lain yang bisa memastikan kumannya nggak mati ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Orang susu formula aja buka tutup bisa terkontaminasi bakteri, anaknya mencret. Itu. Jadi please be smart. Nggak semua yang dijual, yang dipakai oleh influencer, itu adalah baik dan benar adanya. Itu maksud aku ya, tetap dipikirkan secara logika. Next, berikutnya. Ini tadi masalah si saluran cerna. Terus evaluasi anemia karena kurang zat besi. Nah, ini juga menjadi momok tersering. Kenapa? Dari penelitian bahwa 60% anak anemia di bawah 2 tahun di Indonesia, itu penyebabnya adalah defisiensi besi. Dan itu nggak cuma di Indonesia, worldwide, seluruh dunia permasalahan defisiensi besi. Anemia karena kurang besi itu menjadi penyebab utama anemia di seluruh dunia. Dan nggak ngefek mau tinggal di perkotaan, mau tinggal di pedesaan, angka kejadiannya sama. Ya kita mikirnya, kan yang di sana mungkin masalah ekonomi kali dong, jadi nggak bisa beli daging sapi, apa segala macam. Ternyata dari penelitiannya nggak ngefek kok. Bukan, nggak ada hubungannya mau dia tinggal di kota apa di desa. Tapi benar-benar dari makanannya apa. Anak itu dapat titipan zat besi dari ibu hamil. Itu di trimester 3. Jadi kalau kita hamil nih, ibu-ibu hamil, pada saat kita ke usia kehamilan 7, 8, 9 bulan, trimester 3 terakhir, itu kita ngasih zat besi ke anak kita, ke janin kita. Kita titipin, nih ya, Bo, buat tabungan. Tabungannya cuma cukup sampai usia 4 bulan. Kalau ibunya sehat, tidak kurang besi, tidak anemia. Ibu hamil yang sehat, berarti dari mulai pada saat ibu itu baru menikah, belum hamil, harus sehat, tidak anemia. Ibu yang baru menikah sehat kalau pada saat dia masih remaja, masih wanita dewasa, belum menikah, dia sudah sehat. Pada saat remaja, dia sehat. Lah kalau remaja, dewasa muda, dewasa tua sampai menikah, makannya odeh, cilok, cilor. Dari mana zat besinya? Bukan karena kita hamil langsung genjot zat besi saat hamil, enggak. Justru digenjotnya itu dari awal-awalnya di maintenance, dari anak remaja, dewasa muda, dewasa tua, menikah, ibu hamil, brojol. Jadi anaknya sehat, tidak anemia defisiensi besi, itu yang harus dibuat. Nah, kenapa kok bisa anemia defisiensi besi bikin GTM, bikin nafsu makan turun? Karena Mama ngaca nanti ya, Mama lihat lidah kita, itu ada papil-papilnya, ada tonjolan-tonjolannya, kan ada tul gitu ya. Nah, tonjolan-tonjolan itu fungsinya sebagai indera perasa. Makanya kan bisa rasain manis di sini, ujung, pahit di belakang, dan seterusnya. Itu karena efek dari si papil itu. Pada anak dengan defisiensi besi, kurang besi, apalagi yang berat, yang sampai HB-nya turun, papil lidahnya tuh tumpul, atrofi, bukan tumpul, atrofi, jadi pendek-pendek atau bahkan halus. Jadi dia kehilangan indera perasa, bukan kehilangan, tidak sensitif indera perasanya. Jadi dia makan apapun tuh rasanya hambar. Kagak enak. Kecuali yang manis banget, asin banget, gurih banget. Baru mau Dok, ya karena itu yang baru terasa di lidahnya dia. Harus yang strong banget baru berasa gitu di lidahnya dia. Nah, jadi pastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan menu MPASI-nya itu tinggi zat besi untuk memastikan kecukupan nutrisinya. Jadi jangan males buat ngecek sumber protein hewani tinggi zat besi terbanyak tuh apa.
Kalau pakai yang Fortif, MPASI Fortif pabrikan, jangan males ngecek belakangnya, FE-nya berapa miligram. Jangan cuma lihat, oh ada FE-nya, tapi cuma 2% atau berapa gitu-gitu. Jangan, benar-benar di make sure berapa kandungannya. Jangan cuma kalorinya doang yang dilihat. Oke, paham ya sampai sini? Paham tak? Kalau nggak paham, aku pamit. Oke, good. Udah ada nyaut paham. Next, slide. Nah, infeksi saluran kencing. Ya, ini penyakit organik yang juga kadang sering menyebabkan GTM atau nursing strike. Tiba-tiba anaknya, biasanya di bawah 6 bulan nih, 4 bulanan. Dok, anaknya nggak mau minum sama sekali. Di luar memang 4-5 bulan itu banyak distraksi ya. Jadi lagi nenek dikit, ada orang buka pintu, apa tuh? Apa tuh? Nyalain lampu dikit, nyalain. Ada suara motor, dia berhenti, dia nyariin. Itu kan emang lagi kepo ya, umur-umur 4, 5, 6 bulan itu kan emang lagi rese ya, kepo. Padahal 4, 5, 6 bulan nutrisinya cuma dari ASI. Lah, kan zat besinya dia udah habis di umur 4 bulan. Jadi dia cuma dapat zat besi dari ASI. Nah, kalau dia kagak mau nenek ASI yang benar, makin turun kan zat besinya karena nggak ada supply gitu. Jadi itu harus dicari, ada sebab lain nggak? Yaitu seringnya adalah infeksi saluran kencing, tiba-tiba bikin nursing strike, atau dia masih mau makan sih dok, tapi beratnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena kebutuhan kalorinya meningkat. Kenapa? Karena kalori atau makanan yang masuk ke tubuhnya anak kita dipakai oleh anak kita untuk bensin tentara tubuhnya berperang melawan kuman tersebut. Makanya mau makan dia 1 truk pun beratnya nggak naik. Karena semua nutrisi yang masuk bukan untuk bertumbuh, tapi dipakai untuk modal perang. Tentara tubuhnya buat dia bisa bekerja. Nah, permasalahannya adalah ISK ini sering tidak bergejala. Dan kadang-kadang tidak diketahui dengan sadar oleh orang tuanya bahwa berat badannya mulai stagnan atau mulai faltering. Nah, itu sering sekali tidak ketahuan. Jadi makanya pada saat ke dokter, imunisasi dan seterusnya, timbang, kalau bisa telanjang jauh lebih baik. Jangan lupa ukur juga tinggi badan dan lingkar kepala. Nggak diukur dok sama susternya, minta. Nggak boleh telanjang dok, ya pada saat kamu datang, pakailah kaos kutung sama kolor doang, apa pampers baru. Jadi ditimbang minimal aja berat badannya yang terkorupsi gitu. Ya, ntar setelah dia nimbang, baru deh kamu pakai baju lagi. Jangan di depan susternya baru kamu buka-buka, susternya juga kesel, di belakang masih banyak antriannya. Udah kita telanjangin duluan gitu maksudnya ya. Oke, tentang ISK ada di IG aku, di highlight maupun di feed, dibaca. Oke, karena kalau enggak kita selesainya besok subuh ya Cin. Oke, next. Nah, barulah cari, oh iya sorry ada yang lupa, aku ini tadi slide-nya hilang satu, TBC. Jadi setelah ISK, sering juga TBC. TBC itu juga pada anak nggak full blown, yang batuk-batuk lah, yang demam lah, itu enggak. Ada yang namanya scoring TB ya, jadi ada 6 status gizi, kontak, batuk lama, demam lama, ada 8, kelenjar getah bening, ronsen, pembesaran tulang kelenjar dan seterusnya. Gizi itu dicari semuanya dan dinilai scoringnya berapa. Jadi TBC pada anak nggak seperti TBC pada orang dewasa yang kurus, batuk-batuk lama, kurus, keringat malam. Enggak, pada anak sering sekali nggak bergejala, kadang cuma kelenjar doang. Kadar berat badannya aja yang nggak naik, gitu. Nah itu harus dicari dulu. Kenapa harus dicari? Karena dia nggak bergejala, tapi membutuhkan tadi itu nutrisinya sama kayak ISK ya, kebutuhan nutrisinya jadi meningkat. Lama-lama berat badannya nggak naik, asupan nutrisinya nggak bagus, defisiensi besi, jadi lingkaran setan lagi gitu loh, bola salju lagi akhirnya. Nah itu juga harus dicari. Oke. Next, nah sekarang barulah cari organ lain yang masalah lain yang nggak berhubungan dengan organ tubuh. Apa saja itu? Rasa, pastikan rasanya enak. Ingat ya, indera penghidu dan perasa itu sudah berkembang sejak dalam kandungan, usia 4-6 bulan. Kayaknya lebih cepet deh, aku lupa. Tapi pokoknya 4 bulan kalau nggak salah. Tapi intinya dari sejak dalam kandungan, dia sudah bisa mencium dan merasakan air ketuban, di mana air ketuban itu terpengaruh oleh makanan apa yang dimakan oleh ibunya. Jadi dia dalam kandungan udah ngerti, oh mak gue tuh sukanya ikan asin, jengkol,
pete sama sambal terasi. Udah nih, pada saat dia lahir, dia netein, dia juga akan merasakan apa yang mama makan. Dia jadi inget, oh ya bener, ini ketemu lagi nih, pete lagi, oh ketemu nih, terasi lagi, nih besok nih, bener kan ikan asin. Jadi dia merasakan hal yang sama, berulang, karena kita makannya itu gitu, ngerti nggak? Jadi anak punya preferensi rasa terhadap MPASI-nya, terhadap apa yang biasanya dia makan, dia rasakan selama dalam kandungan dan menyusui. Orang kita tiap hari bikinnya tempe, tahu, telur, ikan asin, sambal terasi, jengkol, pete. Tiba-tiba MPASI pertamanya bikinlah carbonara, bikinlah krim sup, lah boro-boro dia kenal keju aja kagak, karena emaknya nggak pernah makan keju. Jadi jangan, satu kuncinya adalah mama harus makan semua jenis makanan. Dari sejak hamil sampai menyusui, biar rasa itu tuh dia kenal semuanya. Nah, satu itu. Kedua adalah pada saat MPASI, kenalkanlah dengan makanan rumahan yang biasa mamah makan. Itulah preferensi rasanya dia. Mama biasanya setiap waktu hamil sukanya minum boba. Mungkin preferensi rasanya dia pada saat MPASI adalah manis. Oh, aku nggak suka dok, aku nggak suka manis. Ya paling manisnya dari buah aja, ya, buah naga lah, hambar-hambar gitu. Pada saat dia dikasih makanan agak manis, kagak mau bocahnya, karena dia nggak kenal apa nih manis banget. Gitu. Jadi berikanlah makanan yang menurut mama enak. Karena harapannya rasanya sama. Rasa yang disukai sama anak sama, karena mama ngerasain enak. Jadi harus enak dulu, baru kasih ke adik. Jadi kamu cobain dulu gitu. Kalau nggak enak ya lu aja suruh makan, masa suruh bayinya makan gitu ya. Nah, gula, garam, tidak ada pantangan, tidak ada penundaan di MPASI kecuali yang di bawah setahun, madu dan UHT mentah. Cuma 2. Di luar itu bebas. Mau kasih gula, garam, lada, merica, keluak, kemiri, daun salam lah, apalah, bebas. Mau makan soto, makan rawon, terserah. Nah, kemudian yang kedua kita lihat tekstur. Kadang ada beberapa bayi yang dia tuh bosan sama teksturnya. Kan gue udah bukan bayi lagi, Mak. Gue tuh pengen yang lebih menantang gitu makanan, pengen yang lebih padat gitu. Dok, tapi dia baru 9 bulan, tapi udah pengennya maunya makan nasi. Ya kalau anaknya mau, anaknya happy, anaknya suka, nggak sembelit, ya kenapa enggak? Nggak tersedak, ya udah kasih anaknya mau apa. Kan tapi kan nggak mau jelas itu kan nggak mungkin kayak 6 bulan dia mau nasi, itu unlikely banget gitu misalnya ya. Nah, mau naik tekstur atau karena tadi tumbuh gigi mau turun tekstur yang tinggal telen-telen aja deh kagak mau ngunyah. Bisa. Atau bosen cara makan nggak mau disuapin, maunya nyuap sendiri, bosen sama sendoknya, bosen sama mangkoknya, atau yang paling sering nih, anak menjelang umur setahun itu lagi sotoy-sotoynya, gede, maunya makan sendiri, maunya sama kayak orang dewasa. Jadi, dia pada saat didudukin di meja makan, kenapa gue doang yang makan? No, bapak gue lagi main laptop, no. Padahal bapaknya lagi kerja. Tapi kan dia ngelihatnya itu ada layar, warna-warni, ada suara. Padahal bapaknya lagi kerja. Tapi kan anaknya nggak ngerti bapaknya lagi kerja. Pokoknya bapaknya lagi duduk di sono, ngeliatin benda berwarna-warni, bersuara. Kayaknya enak bener dia. Kenapa gue doang yang makan? Ada yang begitu, ada banyak. Dia pengennya makan bersama. Ya kalau aku makan, situ makan juga dong. Orang kita sama-sama manusia dewasa, sotoy, anak setahun. Tuh kayak gitu. Atau nggak mau makan di piringnya sendiri. I'm not a baby anymore, mom. Aku tuh pengen makan sama kayak mama, piringnya piring gede. Atau aku mau makan di pangkuannya mamaku, pengen makan dari piring mamaku. Itu anak setahun tuh, reseknya luar biasa, sotoy. Karena, tapi itu penting buat dia. Itu tahap milestone perkembangan di mana dia merasa ada bukan egosentrik, tapi dia kayak punya my boundaries, this is me, gitu loh. Ya kayak gitu, dan kita harus respect itu, dan itu bisa sampai usia 2-3 tahun, gitu. Nah, terus piring anak kasih ini, ya udah piring kasih sendiri, kasih makanan dikit, nanti biar dia nguplek-nguplek sendiri pakai sendok apa. Ya udah paling sih emang tumpah-tumpah dong, makannya jadi dikit. Ya memang itu adalah proses belajarnya dia. Paling kita bantuin dikit pakai tangan, suapin apa. Usahakan protein hewani ya masuk, karena loading karbo itu gampang. Kamu kasih puding, kasih roti, kasih
camilan apa, snack itu masukin pisang, masukin buah apapun itu karbo gampang, tapi protein hewani pasti lebih challenging. Jadi pada saat makan utama fokuskan ke protein hewani harus masuk. Nah, terus, makan di piring kita juga bisa nih, makanya di piring kita, ya udah makanannya dia taruh di mangkok terpisah, ambil dikit, taruh di piring kita, nanti biar dia nguplek-nguplek di piring kita. "Dok, maunya ngambil makanan, orang dewasa?" Ya kalau anaknya mau, bisa, ngunyah, nelen, nggak tersedak, aman, kasih aja. Oke, next, selanjutnya. Coba anak duduk di pangku di paha ortu, makan bersama di satu piring yang sama, tapi pisahkan jatah makan anak agar tetap dapat diperhitungkan. Berapa banyak makanan yang dikonsumsi atau saat anak makan ada orang dewasa atau sibling lain yang juga ikut makan bersama. Kadang anak usia tertentu berada pada fase meniru orang di sekitarnya dan dia protes kenapa cuma dia aja yang makan, ya tadi dibahas. Kenalkan atau tawarkan berulang kali satu jenis makanan baru karena yes dari penelitiannya minimal 10 kali diberikan atau diperkenalkan dengan makanan tersebut. Kalau baru 1, 2, 3, 4 terus dia nolak, belum tentu dia nggak mau atau nggak suka. Kadang anak itu, nah usia setahunan nih ya, trust issue. Apalagi yang ketipu. Kita makan es krim, dia udah pas dia udah disuapinnya nasi. Ada trust issue di situ. Nanti berikutnya pas kita mau ngasih, kagak mau, orang lu hobinya nipu gua, ogah. Gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, lupa tadi mau ngomong apa kan? Nah, udah itu tawarkan berulang kali karena kalau belum 10 kali minimal itu belum tentu dia memang nggak suka. Kadang-kadang dia nggak percaya atau nggak percaya bahwa makanan itu enak, atau yang tersering adalah nggak percaya bahwa makanan itu aman. Emang iya? Iya. Karena kan dia ini makan apa nih baru nih, warnanya ungu-ungu begitu, mana benyek-benyek lagi. Emang boleh masuk ke mulut aku? Emang aman? Emang enak? Kita contohin di depan dia, wah gila, enak banget sayang makanannya, nyam nyam, enaknya. Nih coba nih mama makan nih, waduh, itu emang lebay, karena mangkisi mangkidu. Dia akan mencontoh kita caranya makan, bereaksi terhadap makanan, dia "Oh enak, boleh deh cobain dikit." Gitu, ya. Karena umur setahunan tuh biasanya kayak gitu, setahun, 1,5, udah dia pengen makan sendiri lah, udah dia pengen explore lah, dia pengen naik tekstur lah, tapi dia lagi sotoy lah, dia nggak percaya sama makanan, emang gitu komplit. Pusing ya, Bo, emang manusia itu unik. Nah, terakhir, feeding rules nggak tepat. Gimana mau kamu ISK-nya udah diatasi, ADB-nya lagi diterapi, kalau feeding rules-nya nggak jalan, sampai tahun jebot, sampai dia udah nggak anemia defisiensi besi, tetap kagak mau makan, tetap makannya berantakan. Kunci utama adalah feeding rules. Apa itu? Next. Aturan makan. Coba jangan next. Ada yang tahu nggak? Nomor 1 paling penting feeding rules itu apa? Feeding rules-ku berantakan, ya dibenerin. Iya, emang bos baby sotoy, emberan. Jadwal makan, jam makan, responsive feeding, 2.32 waktu makan. Nah, dah, ada satu jawaban yang benar. Duduk. Nomor 1, mau jadwal makannya bener kek, mau jeda antar makannya 2-3 jam kek, mau sekali makannya 30 menit kek, tapi kalau nggak duduk, nonsen. Nomor 1 duduk. Harus duduk. Entah duduk sendiri di high chair, di booster seat, di pangku, duduk di kursi gede, lesehan, terserah. Nomor 2 apa? Ya betul, duduk. Kalau belum bisa duduk gimana, Dok? Ada kemarin baru dibahas di highlight aku. Udah aku masukin di highlight. Baca ye. Betul, tidak ada distraksi. Jadi kunci nomor 2 adalah tidak ada distraksi. Yang namanya distraksi itu adalah apa? Leher sudah tegak kan syarat makan, nggak ada hubungan sama feeding rules. No Cocomelon, tidak ada TV, tidak ada gadget, tidak ada jalan-jalan naik odong-odong, ngelihat kucing, cari burung. Atau dia makan, kakaknya di depan dia lagi pecicilan manjat-manjat sofa, itu distraksi.
kan gue juga pengen main. Makan duduk di sini suruh makan tuh bosen, nggak seru gitu loh. Tuh abang boleh begajulan. Kenapa aku nggak boleh? Itu distraksi. Jadi TV, gadget tadi. Tapi kalau misalnya kita shopping, ada kereta nih, no, jus, 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 jus. Wah, makannya enak ya ini, nggak apa-apa. Itu bukan distraksi, karena itu interaktif. Masih ada hubungan timbal balik, anaknya masih berespon terhadap sama kita. Yang distraksi itu anaknya jadi tersihir gitu loh, sama benda lain itu. Oke, dah next itu sebelumnya Ciluba ya boleh. Abangnya iseng gangguin, abangnya suruh ikutan makan. Ya, makan itu terdiri dari 3 kali makan besar, yaitu 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Jumlah dan frekuensi sesuaikan dengan umur. Mau tahu detailnya, ikut kelas MPASI Momdok ya. Jualan kelas di dalam kelas, nggak deng. Itu kelas itu hanya untuk pasien yang datang kontrol, sampai kasih ekstra. Karena kita akan bahas biasanya. Nah, jeda antar makan itu adalah 2 sampai 3 jam. Jadi yang bikin jargon 2:32 itu tidak tepat. Kenapa? Karena pengosongan lambung itu adalah antara 2 sampai 3 jam. Anaknya 2 jam, Dok, udah aku jarakin 2 jam, Dok, belum mau makan. Ya mungkin emang dia laparnya pengosongan lambungnya bukan 2 jam. Mungkin 2,5 jam. Mungkin 2 jam 15 menit. Mungkin 3 jam. Terus taunya dari mana? Trial and error. 2 jam kamu tawarin, nggak mau. Belum mau makan. Ya udah, oke. 15 menit lagi ya. Nanti kita makan ya. Udah 15 menit. Dah, yuk udah 2:15. Kita makan dulu ya. Nggak mau, masih kenyang ya segala macam. Loh, nanti lapar loh kalau nggak mau makan. Ya udah oke, Mama kasih waktu 15 menit lagi habis itu tapi harus makan ya. Jadi kita tawarin tuh, sampai jeda waktunya maksimal 3 jam. 3 jam tetap nggak mau, stop. Nggak ada makan. Cuman boleh air putih di antara jeda makan itu. Nanti dia lapar. Lah ya emang tujuannya biar dia lapar. Nanti pada saat dia lapar nih, tiba-tiba tadi saya jam 12 nih dia nggak mau makan. Berarti kan paling telat kita jam 1 kan. Ternyata dia 1:30 nih tiba-tiba narik-narik nenen, minta susu, buka kulkas. Ayo mau ngapain? Laper ya. Makanya kalau dikasih makan, makan yang banyak. Disuruh makan, makan. Nah sekarang lapar kan? Belum boleh. Nanti jam 2 baru boleh. Makanya ntar jam 2 makan yang banyak ya. Biar kenyang. Justru kita kenalkan ke dia, ini rasanya lapar. Lapar gara-gara kamu nggak mau makan, nggak nyaman kan perutnya. Makanya biar nggak lapar nanti kalau jam makan, makan yang banyak. Itu harus diomongin ke anak. Diperkenalkan, oh ini loh rasanya lapar, oh ini loh nggak nyaman. Gitu. Nah, makan di jam yang sama ya dengan alasan tadi itu menghindari mah, gastritis dan seterusnya. Jangan lupa karena asam lambungnya meningkat di jam-jam itu, bergerak jam-jam itu, dan anak punya respon rasa lapar tadi itu. Oh biasanya jam 12 kasih makan. Dia udah lapar duluan. Kita belum nyiapin makan. Udah hilang, keburu hilang appetite-nya dia. Lapar tapi belum ready. Udahlah gue main dulu aja. Main, lupa deh dia terusan. Gitu. Maksimal 30 menit. Paling mentok 45 menit. Itu pun kalau anaknya masih mau makan. Masih mangap, masih hap, masih makannya happy. Kalau udah diemut, mau cuma 10 menit pun stop. Udah segini aja makannya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti saya baru boleh makan lagi jam 4 ya. Kita udahan nggak apa-apa. Tapi nanti baru boleh makan lagi jam 4. Oke, benar nih. Jam 4 baru makan. Nah, ya oke, ya udah selesai. Poker face, kagak usah cemberut, kagak usah merengut, kagak usah gini yang sering kecolongan. Ayolah, ibu tuh udah masak loh buat kamu. Ibu sedih loh kalau kamu gak mau makan. Kamu gak sayang sama ibu. Ibu. Kagak usah. Dia kagak tahu bedanya ibunya bercanda, bukan bercanda, apa sih namanya? Acting atau beneran. Yang ada adalah waktu kamu nangis, it also broke their heart loh. Dia tuh nggak tega ngelihat kalian nangis. Permasalahannya dia kagak tahu kalau ente pada itu acting. Dia cuma tahu kenapa tiap kali gue duduk di kursi ini, gue ditawarin makanan, kalau gue makannya dikit, ujung-ujungnya mak gue nangis. Ujung-ujungnya mak gue marah-marah. Udahlah, gue gak mau duduk situ lagi. Toh juga ujung-ujungnya mak gue nangis. Ujung-ujungnya juga mak gue marah-marah. Udahlah, gue gak mau Tuh pasti gara-gara kursi itu. Jadi dia menyalahkan proses makannya. Menyalahkan proses duduknya. Instead of refleksi bahwa dia yang salah. Kan dia gak tahu kalau dia salah. Ya kan? Itu. Jadi jangan salahkan anaknya. Dia nggak tahu, dia nggak kenal kok rasa lapar.
dia ngerasa sih lapar, tapi dia nggak tahu kalau lapar itu dia harus makan. Karena main itu lebih menyenangkan buat dia daripada duduk dan diomel-omelin. Udah ada yang ketohok-tohok belum? Udah ada yang grup gitu. "Oh, aku banget." Udah ada belum? Anakku malah ketawa tiap aku nangis. Bagus masih ketawa. Tapi kan akhirnya malah bikin dia merasa itu hiburan. Lucu ya emak gue kalau nangis, udahlah gue sengaja-sengajain aja biar emak gue lucu. Sama kan si malakama. Makanya kagak usah berekspresi, maksudnya poker face aja. Udah, ya udah, oke, udah ya, selesai. Nah, nanti tiba-tiba dia kan jam 4 tuh tadi, tiba-tiba jam 3 minta makan, buka kulkas minta nenek. Dah, belum boleh, kan jam 4. Orang sekarang masih jam 3, kenapa? Lapar ya? Makanya kalau dikasih makan yang banyak. Ini namanya lapar. Nggak enak kan kalau lapar, tapi belum boleh makan. Nih ya, air putih dulu. Ngamuk dong anaknya, guling-guling, gelundung-gelundung. Ya iya emang. Jangan terpancing. Biarin aja. Dia harus tahu bahwa tidak semua yang dia inginkan di dunia ini harus dia dapatkan saat itu. Dia harus tahu ada rules di dunia ini yang harus dia ikutin. Nangis dong dulu, ya udah diemin aja. Ya, udah selesai belum nangisnya? Gitu. Ya udah, nangis dulu. Nanti kalau udah selesai nangis, kita ngobrol ya. Udah nih dia udah datengin, peluk. Sayang, udah selesai marahnya. Bilangin aja, marah kenapa? Nggak dikasih makan ya, sedih ya. Gitu, kenapa lapar ya? Iya, tapi kan bukan jamnya makan. Makanya nanti jam 4. Saya mau makan apa sih? Yuk pilih yuk di kulkas yuk, mau makan apa yuk? Kasih tahu ini, tenangin, tapi dipeluk biar dia tahu bahwa kita nyuekin dia nangis gelundung-gelundung bukan karena kita nggak sayang sama dia, tapi karena kita mau mendidik dia. Setelah dia tenang, peluk, ajak ngobrol. Dah, di antara makan hanya boleh air putih ya, tetap ya pokoknya. Biar apa? Biar lapar. Jadi jam makan berikutnya dia mau, kecuali mau bobo. Mau bobo masih boleh dinenenin, itu haknya dia. Jadi bukan berarti 2-3 jam, terus misalnya dia makan jam 12, selesai setengah 1, makannya cuma sedikit, tapi jam 1 dia udah ngantuk nih. Kan kata dokter Kanya nggak boleh tuh nunggu 2 jam, dia baru boleh makan jam 3, jam 1 nggak dinenenin buat bobo. Loh, nenen untuk bobo, asal bobo benar ya, itu masih haknya dia sampai usia 2 tahun. Kasih. Anggap aja bonus, naikin nutrisi. Toh kan nanti dia dari jam segitu ke makan yang itu kan jedanya kan juga agak mundur kan. Maksudnya ada jedanya lah 1-2 jam. Lumayan dia masih bisa makan. Kayak gitu-gitu. Kalau itu tetap tidak berhasil, ya kamu konsul ke dokter ada apa. Terus tidak ada distraksi, gadget, mainan, naik odong-odong, cari kucing tadi dan seterusnya. Oke. Ya bilang sama uyutnya jangan dikasih gitu. Apa bisa diterapkan di awal MPASI? Ya emang harus diterapkan dari awal MPASI, jangan nanti setelah setahun baru diterapin. Enggak. Dari hari pertama MPASI sudah langsung dikasih tahu, makan harus duduk, nggak boleh ada distraksi, harus langsung diajarkan cara yang benar. Biar nggak punya PR lagi, nggak salah berikutnya. Oke, next. Ini contoh jadwal makan ya, antara 2-3 jam, 7, 9, 12, 15, 17, 19. Nah, di antara itu jam tidur, misalnya jam 9 cemilan, saya setengah 10. Jam 10 dia tidur dong biasanya, nenenin nggak apa-apa. Untuk tidur. Kalau tiba-tiba habis dia nenenin, dia nggak jadi tidur, selamat. Anda kena prank. Nah, itu harus tahu. Oh, berarti gue di prank. Ternyata dia nggak ini. Besok minta lagi udah tahu. Nggak mau, udah main aja. Gitu, hati-hati ya. Nah, atau sering lagi gini, dok lepas. Baru makan 15 menit, anaknya ngantuk. Habis itu diterusin apa enggak? Ya di stop lah, orang dia ngantuk, masa mau dikasih makan. Tapi kita evaluasi, loh kok dia ngantuk ya jam segini? Ada apa? Jam tidurnya berubah kah? Jadi lebih maju? Apa tadi bangunnya kepagian? Apa malamnya tidurnya nggak nyenyak? Apa gimana? Atau memang jam segitu tuh harusnya bukan jam makannya dia, tapi jam tidur. Ya udah kamu mundurin. Oh jam 9 tuh berarti dia jamnya tidur, bukan jamnya makan. Ya udah jam 9 tidurin dulu. Nanti dia bangun jam 10 nih, jam 10 jadanya 3 jam. Jam 10 baru masukin snack. Jadi kita buat evaluasi. Oke, next. Jadi malam saat tidur masih diizinkan, malam dan siang ya, sorry. Menjelang tidur masih diizinkan nyusu atau nenen seperti biasa. Yaitu menjelang tidur malam jam 19.20 dan feeding, dream feeding di jam 22. Itu adalah susu terakhir. Susu terakhir adalah jam 22. Kenapa? Karena harapannya susu jam 22 itu modal. Buat jam 23 sampai jam 3 dia nggak terbangun. Setelah jam 3 baru kita susuin lagi. Kenapa dok?
baca highlight IG aku, judulnya jam tidur anak. Selamat belajar. Next. Saran terakhir, gimana caranya walaupun makan sedikit tapi kalori yang masuk lebih banyak? Tambahkan sesuatu di setiap masakan. Kasih santan, kasih kaldu, kasih mayones, kasih bubuk susu pertumbuhan, kasih whipped cream, kasih apapun itu. Parutin keju, pokoknya gimana caranya masuk sedikit tapi kalorinya nendang. Tuh, ya. Oke, next berikutnya. Iya benar, susu formula juga sama jam 22 terakhir. Last but not least, berhubung dengan kondisi pandemi saat ini, menjaga kesehatan anak dan keluarga sangatlah penting. Untuk itu pastikan asupan makanan kecil penuh nutrisi seimbang walaupun di rumah aja. Mikronutrien, karbo, protein hewani maupun nabati untuk di atas 10 bulan. Lemak, vitamin, mineral jangan lupa. Terus ya tadi boleh ekstra probiotik, boleh prebiotik, boleh ekstra multivitamin, suplemen. Apalagi memastikan daya tahan tubuh anak bagus. Misalnya ada C-nya, ada vitamin D-nya, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Tapi ingat, sumber nutrisi terbaik adalah dari makanan utama. Oke, makanan asli, sorry bukan makanan utama, makanan asli. Oke, next. Semoga membantu, semangat! Gitu kan ya, cayo! Gitu ya, terima kasih. Thank you, dokter. Ya ampun, penjelasannya luar biasa ya, Mams. Mamsis ini langsung banyak yang curhat colongan di kolom chat. Oke, daripada banyak sekali yang curhat colongan, langsung aja nih saya buka untuk sesi Q&A ya, Dok. Iya, boleh. Oke, karena penjelasannya benar-benar manfaatnya luar biasa. Jadi para Mams yang mau punya pertanyaan nanti akan dipin. Oke, bisa langsung tanya ke Dokter Kanya. Ya, sekarang boleh tinggal tulis aja di kolom chat dengan format nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Karena pertanyaan terbaik ini bisa langsung berinteraksi dan konsultasi langsung dengan Mamdok. Asik. Padahal kalau mau konsultasi jadwalnya antri banget ya, Dok ya. Iya, tahu aku juga heran kayak nggak ada dokter lain aja. Iya. 3 bulan gitu mau ngapain coba ya? Keburu anaknya udah gede ya. Iya emberan, padahal kan di IG aku ada tuh udah tentunya kan. Tapi namanya srek-srekan tuh emang Iya, beda sih ya, Dok. katanya kayak nyari jodoh ya, Bu. Betul. Virtual gini aja kita semua para Mams udah gemes banget gitu, udah banyak banget yang curhat colongan. Oke, sambil lihat nanti panitia akan memberi kabar kepada saya, kira-kira siapa yang nanti beruntung untuk dibacakan pertanyaan dan langsung dijawab oleh Momdok. Oke, saya cek dulu. Banyak banget, banyak banget. Dibatasin nggak nih? Kalau nggak dibatasin tahun depan kita kelar. Ada 2 pertanyaan ya, yang beruntung yang dijawab langsung. Oke, Momdok? Boleh. 2 ya. Aku kayaknya kepanjangan tadi ceritanya ya. Mohon maaf ya, Cin. Gak apa-apa, kita mau senang aja ya, Mams ya. Oke, ini langsung ada Alivia Putri Susanti. Via ya, di Surabaya. Coba, Mbak Via yang mau nanya tentang cemilan nih. Boleh, silakan Mbak Via, pemberian cemilan 3 kali sehari, apakah bisa buat umur di atas 2 tahun katanya. Oke, sebentar Mbak Via, boleh dipin juga. Sambil dijawab mungkin Dok, sambil menunggu dipin. Gimana? Anak usia di atas 2 tahun, camilan 3 kali. Pemberian cemilan 3 kali sehari, apakah bisa buat umur di atas 2 tahun? Bulan, sejak 10 bulan. Sejak usia 10 bulan, maksimal paling telat adalah 12 bulan, itu sudah 3 kali makan, 3 kali snack. Itu dari 10 bulan ya? Iya, karena kan dia jadi dari 6 bulan itu dia cuman 1 kali makan besar, 1 kali snack. Terus evaluasi nih 2-3 minggu. 2-3 minggu makannya oke, tidak ada sembelit, anaknya happy, naikin 2 kali makan, snack tetap 1. Oke. 3 minggu lagi makan tetap 2, tapi snack-nya naik 2. 2-3 minggu lagi makan naik jadi 3. Snack-nya tapi tetap 2. 2-3 minggu lagi atau paling cepat adalah 10 bulan, paling telat adalah kalau bisa 12 bulan, sudah 3 kali makan besar, 3 kali snack. Oke. Jadi mulai dari 10 bulan ya untuk 3 kali makan, 3 kali snack. Dan kalau bisa ASI jangan dianggap sebagai snack, karena pasti kalorinya nggak cukup.
Oke, kalau mau tahu snack-snacknya seperti apa, coba pantengin aja Instagramnya dokter, ya kan? Boleh. Oke, ini Mbak Vianya nggak jadi Tanya, tampilkah di oh, PIN mungkin Mbak sudah Via? dijawab, jadi sudah puas mungkin Oke atau deh, mau kita lanjut lagi ya. Oke. Di pertanyaan selanjutnya ada siapakah ini? Oh, sudah ada Nining Nur Fatma di Bandung. Ya, sekali lagi nih, boleh dinyalakan kameranya ya untuk para penanyanya karena kita bisa konsultasi langsung nih dengan dokter Kanya. Silakan Mbak Nur Fatma di Bandung, apakah sudah meng-on-cam kameranya? Halo. Ini dong. Oke, silakan. Udah ngantuk-ngantuk. Ini kenapa setengah 10 belum tidur itu bocahnya? Tanya, ini Mams Dok, aku mau tanya nih, kan emang dari sebelum sampai ASI tuh dia udah agak susah ya mengenal makanan. Mungkin entah karena rasanya yang gak enak atau apa, aku sering kali evaluasi tapi masih aja nggak berhasil. Sampai sekarang tuh udah umur 2 tahun, dia kayak lebih ke picky eater gitu loh, Mam Dok. Kadang aku bingung ya, jadi lebih kebutuhan gizinya juga belum aku perhatikan banget, jadi lebih kepada apa yang dia mau aja aku kasih gitu. Contohnya? Misalnya dia maunya makan bakso, aku kasih bakso. Dia nggak mau nasi, aku kasih kentang. Nah itu tuh jadi cuma satu jenis dan nggak semuanya mau gitu dalam satu porsi makanan gitu kan. Kadang kalaupun dia mau bayam ya cuma bayam aja gitu. Pas kemarin aku ke Posyandu untuk berat badan sih normal. Tapi untuk bulan ini belum diukur lagi nih, Mam Dok. Nah, yang aku mau tanyain, boleh kasih tips nggak, Mam? Gimana caranya biar untuk mengatasi anak picky eater, kebutuhan gizinya itu tetap terpenuhi gitu? Oke, ya. Nomor 1, dia kan karbo mau, tapi cuma mau kentang doang. Prohe mau, tapi cuma mau apa? Protein hewani paling suka dia apa? Telur. Terus protein nabati mau? Protein nabatinya mau tempe. Oke. Terus habis itu buah dan sayur mau, tadi bayam. Jadi kan sebenarnya semua elemennya dia mau kan. Ya. Cuman permasalahannya adalah jadi nggak variatif. Ya kan? Nomor 1, cari, kan dirimu tadi bilang, aku udah coba benerin rasa, udah coba cari dia maunya sukanya rasa apa, ini apa, tapi tidak berhasil. Sudahkah kamu mencari permasalahan organik? Jangan-jangan ada ISK, jangan-jangan ada ADB, indera perasanya nggak kuat, makan apapun rasanya nggak enak, segala macam. Itu coba dicari dulu, coba ke dokter spesialis sana, coba cerita, coba dievaluasi. Kalau memang tidak ada masalah organik, tapi dia mau makan, tapi dia picky, sebenarnya picky itu nggak apa-apa. Karena kebutuhan nutrisinya semua masih masuk. Pro dan mikronutrien masih masuk. Cuman kita ngakalinnya misalnya gini nih. Oke, dia maunya kentang goreng doang. Kentang digoreng dapat karbo sama lemak. Gimana caranya protein hewaninya masuk? Misal kamu parutin keju, misal kamu bikin kentang gorengnya tuh kamu mix dulu sama keju, habis itu baru kamu bikin stick panjang-panjang baru digoreng. Misal, terus berikutnya dia maunya makannya maunya makannya bayam doang. Ya udah, nasi sama kuah bayam gitu maksudnya. Iya, Mam. Jadi bayamnya aja gitu kayak Popeye digadoin. Oh, bayamnya doang. Kalau bayamnya doang, dia sekarang maunya bayamnya doang. Ya udah, berarti nanti 2-3 jam lagi kamu masukin fokus protein hewaninya doang. Misal dia bikinin telur orak-arik aja. Nanti 2-3 jam laginya kamu masukinnya karbo, tapi misalnya dalam bentuk buah pisang. Gitu. Jadi ngakalinnya gitu sih. Gimana caranya dalam 1 hari itu tetap masuk semuanya, tapi mungkin dipisah. Atau ada beberapa anak yang maunya kamu kasih kentang nih misalnya, jangan kentang itu habis dalam 30 menit misalnya. Ya udah, kamu misalnya si kentang goreng kejunya itu habis dalam waktu 15 menit nih. Terus habis, masih lapar ya? Ya udah, Mama bikinin telur orak-arik ya. Gitu, ngerti nggak? Jadi ngakalinnya gitu, dalam 1 kali makan mungkin dipisah-pisah jadinya. Karbonya habis dulu, habis itu baru kamu tawarin protein hewani.
Dan jangan lupa, anak itu sama kayak kita. Jadi gini, kita kalau ngelihat cucian baju numpuk, udah kesel duluan kan, bete, dah elah banyak banget lagi, belum gosok, belum ini, segala macam. Anak juga gitu, dia kalau ditawarin makan langsung banyak, dia juga akan, banyak amat, habis apa kagak nih gue? Jadi mama kasih dikit, wih habis lo, gile, hebat banget nih anak mama nih, jagoan. Tambah lagi ya, kasih lagi dikit. Dia makan lagi nih, wih habis lagi, hebat banget, banyak makannya lo, kasih lagi dikit, gitu loh. Jadi dia nggak ngerasa bahwa dia overwhelmed, wadidaw banyak banget nih gue makannya. Jadi dia ngerasa small step, terus dia dihargai, semangat lah dia. Kita juga ngerjain dua cuci baju, 2 biji kita gosok, terus suami kita, mama rajin banget cuci baju, semua baju dari lemari keluarin deh, kita cuci juga nggak apa-apa. Ya kan sama, dia juga butuh butuh penghargaan juga, butuh diakui juga, kasih. Cuman nggak usah lebay, tuh, mana pada porsinya lah. Sudah terjawab ya, Mam Nining? Ya, makasih, Mam. Oke, thank you. Oke, udah ya, untuk yang menanyakan sudah dijawab semuanya juga oleh Dokter K-nya. Sekarang Dok, saya mau kasih games dulu buat peserta ya. Boleh. Oke, jadi Mam, saya akan bagi-bagi voucher belanja di Orami totalnya senilai Rp500.000 untuk 5 moms yang berhasil menjawab kuis ini dengan benar. Oke, dan masing-masing mendapatkan Rp100.000. Pastikan juga Mam sudah follow Instagram @oramiparenting, @orami_id, @orami_circle, @orami_promo, TikToknya juga di orami_id, dan juga subscribe YouTube-nya di Orami Entertainment. Pastikan nih akun Instagram Mam tidak di private ya. Dan untuk format menjawabnya, ini tinggal ketik aja nama akun Instagram, spasi domisili, spasi jawaban. Contohnya @ermilatania, spasi Jakarta, spasi jawabannya apa. Nah sekarang Mams bisa cek langsung di kolom link, di kolom chat karena panitia ini sudah memberikan link artikel Orami, jadi kami harapkan para moms untuk bisa membuka link tersebut. Coba aku cek. Wow, sudah dikirim nih ya sama adminnya. Good luck. Oke, sudah dikirim. Silakan Mam buka artikelnya dan yang tentunya keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Oke, sudah siap semuanya, langsung saja untuk pertanyaannya. Sebutkan 3 jenis sayuran yang aman untuk MPASI. Silakan. Nah, ini Moms bisa langsung cari tahu jawabannya di artikel Orami yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Oke, 5 orang terpilih dengan jawaban paling tepat akan memenangkan voucher belanja senilai Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Coba, ayo apa? Mam, silakan jawab 3 saja, karena kalau dari jawabannya ini kan di linknya ada 5 ya. Kalau Mam jawabnya 3 aja dengan tepat, wah, Mam langsung deh berhak mendapatkan voucher senilai Rp100.000 untuk masing-masing orang ya. Kalau di total ada 5 orang, berarti total hadiah yang Orami berikan Rp500.000. Tapi ingat, formatnya ya tinggal ketik aja nama akun Instagram, spasi domisili, spasi jawabannya apa. Dan tentunya follow sosial media Orami semuanya. Mulai dari Instagram, kemudian ada TikTok, ada juga subscribe YouTube-nya. Oke? Sudah banyak yang jawab? Kita lihat di kolom chat. Wow, sudah banyak yang jawab. Ini panitia jadi bingung nih, kira-kira siapakah yang mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang dan masing-masing mendapatkan Rp100.000. Wow, sudah banyak yang menjawab ini. Thank you, Moms. Coba kita lihat apakah sudah ditemukan 5 pemenang yang beruntung. Oke, jadi saya bacakan dulu nih ya. Untuk jawabannya, jenis sayuran yang aman untuk MPASI berdasarkan artikel Orami yang sudah kami kirim linknya adalah, jawabannya yang pertama ada bayam, yang kedua ada wortel, yang ketiga ada brokoli, yang keempat ada sayuran akar, ada ubi, ada kentang, dan yang kelima ini ada kacang dan juga lentil. Kalau Moms menjawab 3 saja dari 5 yang saya sebutkan tadi, berarti Moms berhak dan juga
Kalau formatnya tepat, jawabannya benar, Mams langsung mendapatkan hadiah Rp100.000 vouchernya untuk 5 orang pemenang jadi Rp500.000 ya. Oke, saya akan membacakan yang beruntung. Selamat untuk Mrs. Reina Mir yang ada di Tangerang. Ada juga @lia109 yang ada di Bengkulu. Ada juga yang ketiga ada @Azizya Amalia yang ada di Malang. Wow. Ada juga yang dari Bandung. Ini selamat untuk @Ikhtiardian di Bandung. Dan yang terakhir, yang kelima ada @sarah_nurul_Karawang. Selamat ya untuk semua kelima pemenang. Pastikan sudah follow sosial media Orami dan juga akun Instagram tidak di private. Pihak Orami ini nantinya akan menghubungi para pemenang via DM Instagram. Sekali lagi selamat, congratulations untuk para pemenang yang masing-masing mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Nah, untuk para mam yang tadi sudah ikutan jawab, tapi ya kok aku belum kepilih ya? Ya sedih deh nggak dapet. Jangan sedih dulu mams, karena mams yang belum menang pada games hari ini nggak usah berkecil hati ya, karena mams tetap bisa belanja dengan potongan harga menggunakan voucher up to hingga Rp25.000 dengan kode voucher spesial webinar. Nih, ada di bawah ya. Dan ini tanpa minimum payment mams ya. Di bawah ini silakan ceki-ceki ya. Cara menggunakan vouchernya tinggal diketik aja ya Mam di kolom kode voucher saat belanja di Orami. Khusus spesial buat peserta webinar vouchernya ini. Jadi Mam tunggu apa lagi? Yuk segera. Oke, akhirnya udah nggak kerasa banget ini ya. Udah jam segini kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Mams yang telah mengikuti acara di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mom Dok, ya Dokter Kanya Ayu, spesialis anak yang telah membagikan ilmunya mengenai MPASI. Seru banget, gak kerasa waktunya. Semoga dapat menjawab keresahan para moms tentang GTM ya. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, ada pesan yang mau disampaikan mungkin Dokter Kanya mengenai MPASI? Wah, nggak kedengeran ini, Dok. Iya, maaf masih di mute. Oke. Bahwa kenali sebabnya dan atasi, karena tersering bisa diatasi dulu di rumah. Dari tekstur, dari feeding rules, dari jenis makanan, dan dari gigit segala macam. Tapi bila itu tidak bisa diatasi, tidak bisa teratasi lebih tepatnya, maka jangan biarkan berlarut-larut. Segeralah konsultasi ke dokter spesialis anak, apalagi bila berat badan sudah mulai tidak naik. Jangan sampai nunggu turun, karena masa depan anak kita yang dipertaruhkan. Gitu. Oke, thank you dok. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh dokter Kanya Ayu spesialis anak ini dapat memang disimpulkan why not untuk kita merubah tekstur supaya baby kita juga happy ya untuk bisa menikmati makan dan pastinya feeding rules ini. Wah ini untuk pengetahuan yang sangat luar biasa ya para mom semuanya. Tentunya kita saya ingatkan sekali lagi untuk mom yang mau promo belanja kebutuhan si kecil serta kelas parenting lainnya, terus kunjungi playdate.orami.co.id karena terdapat banyak keseruan di Orami Playdate Festival yang berlangsung dari tanggal 16 Maret sampai 16 April 2022. Nah, jadi Mams, besok ini luar biasa ya, banyak sekali acara. Dan tepatnya di tanggal 22 Maret 2022 jam 1 siang akan ada cooking class bersama Chef Martin Praja. Asik. Dan di malam harinya jam 7 malam kita akan membahas mengenai PCOS dan juga IVF ini ya yang banyak sekali diperbincangkan. Ini kita akan workshop bersama Dr. Yasin Bintang. Jangan lupa untuk mom yang sekarang bisa ikutan join lagi besok. Kalau memang pengen tahu lebih lanjut, silahkan langsung mengunjungi playdate.orami.co.id. Terima kasih untuk para media partner kami. Ada Kumparan Mom, ada Mother and Beyond, ada Nakita, ada Nova, ada Sajian Sedap, grid.id, Mombi, Dahlia FM, Smart FM, Sonora, Motion FM, dan juga Harian Terbit. Saya Tania Ermilia undur diri, sehat selalu untuk kita semua. Sampai berjumpa di Parenting Class dan juga Fun State selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.